Tes tes. Oke, Hola semuanya. Kayaknya nggak afdol nih kalau nggak salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kamu mendengarkan podcastku ini. Aku mau mengucapkan selamat datang di podcast perdanaku yang akan membicarakan tentang masyarakat. Nah, berkaitan tentang masyarakat dan lingkungan pasti sangat dekat kan sama kita. Kira-kira kita akan bahas tentang apa? Ya udah, kita simak baik-baik ya. Yuk. Jadi, kali ini aku akan membahas tentang sifat individualisme yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Coba kamu bayangin dulu deh, seberapa besar dampaknya sifat ini ke kehidupan sosial kita. Misalnya, kamu ada di lingkungan keluarga, organisasi-organisasi yang kamu ikuti, atau lingkungan perkuliahan. Dan bisa saja kamu jadi korban dari perilaku ini, atau justru menjadi pelakunya. Pasti perilaku ini memiliki dampak bagi kehidupan kita. Oke, setelah ada bayangan ya tentang dampak sifat individualisme ini, sekarang aku pengen cerita ke kalian. Semoga kalian gak bosan ya dengerin ini. Nah, cerita ini itu aku ambil dari lingkungan sekitarku. Jadi contohnya ini gak jauh-jauh banget gitu. Karena contoh ini itu benar-benar terjadi dan aku mengamati di lingkungan sekitarku ini. Sebenarnya ceritanya dan permasalahannya ini gimana sih? Misalnya kamu ada di sebuah pertemuan bersama yang bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Pasti ada dong sesi mengemukakan pendapat, dan iya memang sesi tersebut berjalan dengan baik. Namun ketika memutuskan hasil akhir, ada salah satu individu yang tidak menyetujuinya. Karena apa? Karena hasil tersebut bukan sepenuhnya yang individu itu inginkan. Sedangkan apa yang diputuskan merupakan pilihan yang sudah dipikirkan untuk kepentingan bersama dan sudah disetujui oleh orang-orang yang memang terlibat. Dari hal ini, individu tadi memutuskan untuk tidak mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya, bahkan memutuskan untuk keluar dari grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Nah, menurut kamu gimana nih tindakan dari salah satu individu ini? Tapi sebentar deh, aku mau ajak kamu untuk berpikir lagi tentang apa yang aku bicarakan tadi ya. Jadi sebenarnya tindakan tadi atau pertemuan bersama itu adalah bentuk dari musyawarah. Nah, musyawarah sendiri dilansir dari Wikipedia berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding. Kalau berbicara tentang musyawarah, aku pengen menghubungkannya dengan dasar negara kita. Ya, Pancasila. Kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan sila keempat Pancasila? Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara harus mengedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Kalau kita cermati lagi nih arti dan makna sila keempat, aku akan bacakan ya. Yang pertama yaitu hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Yang ketiga, melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Dan yang keempat, terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, untuk menegaskan lagi nih, musyawarah dan mufakat ini memiliki undang-undang dasar yang tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Nah, dari apa yang udah aku sampaikan barusan, kita jadi sama-sama tahu kan bahwa sebenarnya mengemukakan pendapat itu adalah suatu hak kita, dan iya, kita memang berhak untuk berbicara, kita berhak untuk mengemukakan apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita berada dalam suatu forum atau dalam suatu lingkup bersama untuk memutuskan suatu jalan keluar dari permasalahan yang ini berkaitan dengan banyak orang, kita juga harus paham bahwa musyawarah dan mufakat itu juga diperlukan sebagai bentuk dari demokrasi di negara kita. Dan wujud dari musyawarah untuk mufakat tadi berupa pertemuan bersama itu, kita pasti gak akan asing dengan perbedaan. Kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki pemikiran ataupun perasaan yang berbeda ketika melihat suatu topik permasalahan. Dan dari perbedaan tersebut kita harus memiliki rasa toleransi, menimbulkan rasa menghargai. Karena bisa saja permasalahan tersebut jalan keluarnya tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, dalam artian mungkin pendapat dari orang lain tersebut lebih baik, atau mungkin pendapat dari orang lain tersebut bisa melengkapi saran dari apa yang kita kemukakan. Dr. Henry Satrio, salah satu pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, mengemukakan Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan negara lain dalam hal berdemokrasi melalui musyawarah dan mufakat. Dengan musyawarah dan mufakat itu, toleransi di Indonesia menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini harus dijaga seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan ini kamu kira-kira setuju nggak dengan pernyataanku bahwa musyawarah dan mufakat seharusnya menimbulkan rasa toleransi dan rasa persatuan yang tinggi pada setiap individu atau warga negara Indonesia? Wah, kalau semisal kita sama-sama setuju nih, berarti kita siap dong menjadi orang-orang yang mengimplementasikan sila keempat, dan tentunya kita juga menjalankan kewajiban kita untuk menghargai setiap perbedaan, terutama dalam musyawarah dan mufakat atau menentukan suatu jalan keluar dari suatu permasalahan. Oke listener, sekarang kita kembali lagi flashback sedikit dengan permasalahan atau kasus yang aku bicarakan di awal tadi. Masih inget kan? Aku ingetin dikit deh. Pokoknya itu tentang individu yang memutuskan gitu aja untuk ya udahlah, gak usah ikut pertemuan lagi, gak usah lah ikut grup WhatsApp lagi, orang pendapatku gak pernah didengar kok. Gak gitu ya, mungkin kita harus kembali lagi nih ke hakikat musyawarah dan mufakat, bahwa kita mencari jalan keluar yang terbaik bagi setiap pihak. Bahkan keputusan yang diambil itu berdasarkan wawancara yang aku lakukan itu gak merugikan dirinya pribadi dan bahkan menguntungkan banyak orang. Jadi memang disetujui pendapatnya, hasil akhirnya berbeda dengan apa yang dikemukakan. Bukan berarti banyak orang yang hadir di situ, atau mungkin kamu yang aku minta untuk membayangkan ada di situ, bukan berarti nggak memahami atau nggak menghargai pendapat dari individu tadi, melainkan ada solusi yang lebih baik melengkapi dari pendapat yang individu tadi kemukakan gitu. Jadi kita tetap menghargai, kita tetap bertoleransi gitu. Tapi hanya mungkin pemahaman dari individu tersebut kurang gitu, masih dia merasa sakit hati karena pendapatnya nggak digunakan gitu. Kita singgung sedikit nih, kenapa bisa seseorang ini menjadi individualisme dan penyebab munculnya gitu. Yang pertama itu ada rasa kurang percaya diri atau minder. Yang kedua itu rasa labil. Ketiga karena sombong. Keempat, introvert yang dengan menyendiri itu lebih nyaman bagi dirinya. Yang kelima, karena malas. Keenam, keras kepala. Dan ketujuh, terlalu materialis. Jadi itu kira-kira penyebab adanya penganut individualisme. Jadi akibat dari adanya rasa individualisme yang begitu tinggi di diri seseorang, atau kurang pemahaman akan adanya musyawarah dan mufakat, dan kurangnya rasa toleransi akan perbedaan akan menimbulkan tidak harmonisnya hubungan kemasyarakatan.
Dan tentunya hal ini akan ada yang kurang gitu pas kita lagi kumpul bareng sama tetangga mungkin, atau nggak jauh beda ketika kalian menghadapi permasalahan kayak gini di lingkungan sekolah atau mungkin yang lebih kecil di lingkup keluarga gitu. Pasti ada rasa yang kurang gitu. Jadi ada baiknya nih kita menyelesaikan permasalahan ini, kesadaran setiap individu untuk mampu menghargai segala perbedaan dan mau menerima segala keputusan yang terbaik bagi setiap pihak gitu. Waduh, bentar lagi podcastnya udah mau selesai nih. Iya, aku tahu kalau ini tuh durasinya lama banget. Dan aku mau berterima kasih pokoknya buat listeners yang udah denger ini dari awal sampai akhir. Atau mungkin ada yang di skip, gak apa-apa. Yang penting kamu dapat poinnya, dapat intinya bahwa sifat individualisme ini itu gak baik di lingkungan masyarakat, dan kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Tentunya kalau ada permasalahan dalam diri kita kepada orang lain di lingkungan masyarakat harus dibicarakan dengan baik, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Oke? Dan ini aku mau kasih closing atau kesimpulan buat kamu. Kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang sudah tertuang dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar. Dan musyawarah untuk mufakat merupakan warisan leluhur yang menjadi kelebihan bangsa Indonesia. Kita punya hak untuk bersuara, tapi ingat, kita juga punya kewajiban untuk menghargai keputusan terbaik bagi setiap pihak. Jadi jangan lupa hak dan kewajiban dilakukan dengan seimbang. Oke, sekian dulu dari aku, Nindya. Maaf jika mungkin ada tutur kata yang gak berkenan di hati, dan semoga bisa menambah wawasan kita bersama dan selalu mengingatkan kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Sampai jumpa di lain kesempatan dan atau mungkin di podcastku selanjutnya. Oke, segitu dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik ya.